Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah yakhluqu jami'al alam. Muhammadan Arab Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi madal ayyam. Amma jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan mudzakarah kita tafsir juz amma, yang pada malam hari ini insyaallah kita akan merenungkan kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca sebagai tabarruk. Kita baca firman Allah Subhanahu surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya rabbah. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Bayyinah ada juga yang menyebutnya
dengan surah lam yakun, wa tusamma surat lam yakun wa suratal munfaqin wa suratal bariyah. Tapi yang biasa yang kita sebut ini surah Al-Bayyinah. Bayyinah, bukti yang nyata. Surah ini ada yang mengatakan turunnya di Makkah seperti Ibnu Abbas, tapi jumhur ulama mengatakan ini surah Madaniyah, karena surah ini menjelaskan tentang sikap dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita tahu bahwa interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu banyak terjadi setelah beliau hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yakunil ladzina kafaru tidaklah orang-orang yang kafir min ahlil kitabi wal musyrikin, dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yang dikategorikan orang kafir ialah satu, min ahlil kitab, ay minal yahudi wan nasara wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebutan di dalam Al-Qur'an. Mengapa mereka disebut orang kafir? Karena mereka orang Yahudi, Nasrani dan orang musyrik ini, orang musyrik itu orang yang menyembah berhala, bukan kelompok ahli kitab. Ahli kitab itu adalah orang yang menganut agama samawi, yang percaya kepada Rasul dan kepada kitab yang diturunkan, diwahyukan kepada Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kan percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul. Kenapa disebut kafir? Pertama, karena mereka mengingkari keesaan Allah. Orang Yahudi berkata Uzair ibnullah, orang Yahudi berkata Isa benu, orang Nasrani berkata Isa benullah. Itu yang pertama. Ada juga yang meninggalkan.
Jadi yang diingkari itu adalah keesaan Allah. Ini yang pertama. Terkait ayat ini, yang diingkari yang kedua adalah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya di dalam kitab-kitab mereka, dalam Taurat, dalam Injil, itu sudah disebutkan dan mereka yakini akan diutus Nabi akhir zaman. Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan berdakwah di hadapan mereka, mereka justru mengingkari. Maka mereka termasuk orang-orang yang kafir, mengingkari keimanan, mengingkari tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadat itu ada dua. Satu syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Dua syahadat rasul, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalaupun ada orang yang percaya tentang keesaan Allah tetapi dia mengingkari kerasulan Muhammad, kafir. Atau hari ini dia meyakini kerasulan Muhammad tapi juga dia mengimani ada rasul setelah Muhammad, itu juga kafir. Karena Rasul Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu makna daripada alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, yang mengingkari keesaan Allah dan mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang-orang Yahudi, wahum Banu Quraizah yang ada di Madinah. Ketika kita belajar sirah ya, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, yang terkenal beberapa suku besar, kelompok-kelompok orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Wal musyrikun abadatul awthan minal arabi wal ajam. Dan orang-orang musyrik yang menyembah berhala, yang menyembah patung, yang menyembah api, yang menyembah matahari, yang menyembah selain Allah, baik dari orang-orang Arab maupun orang-orang non-Arab. Nah, ini makna daripada orang yang kafir. Bagaimanakah mereka orang kafir itu? Mumfakkina yakun, ay lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mumfakkina, ay muntahina an kufrihim. Mereka itu tidak mau, tidak mau berhenti dari kekafirannya. Mereka kekeh terhadap pendiriannya. Tak mau, dia bilang, enggak mau kan dia. Hatta ya'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka ayatahumul bayyinah, sampai datang bukti yang nyata. Dia enggak mau, kecuali ada bukti yang nyata baru dia mau beriman. Apa bukti yang nyata itu? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya, rasulum minallah. Sampai datang bukti yang nyata,
yaitu rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatsluna suhufan mutahharah, yang membacakan ya kepada mereka lembaran-lembaran yang suci, yakni Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu terkenal di kalangan masyarakat Yasrib. Sebelum itu namanya Yasrib, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengancam musuh-musuhnya, karena Yahudi di Madinah itu sebetulnya juga pendatang ya. Penduduk asli Madinah itu Aus dan Khazraj. Jadi ketika mereka terjadi perselisihan, perseteruan, karena memang sebelum Islam itu selalu terjadi pertikaian, peperangan, baik di Mekah, di Yasrib atau di luarnya, maka ketika terjadi perseteruan itu, mereka nanti kamu nanti saling menunggu. Maka ini yang nyata. Kenapa disebut bukti yang nyata? Ya karena memang Rasul akhir zaman itu, dan bukti itu sangat jelas ciri-cirinya di dalam kitab mereka, sampai disebut mereka mengenal seperti mengenal anaknya sendiri, saking jelasnya ciri-ciri baik fisik maupun sifat Nabi akhir zaman itu. Mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu mau beriman kalau sudah nampak di hadapan mereka bukti yang nyata itu. Nah, ini ada dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Kaisan berkata, "Alam yakun ahlul kitab tarikina sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kitabihim hatta bu'itha." Ini pakai hatta. Jadi mereka orang-orang Yahudi, orang yang Nasrani, itu tidak mengingkari, tidak meninggalkan sifat-sifat Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Mereka yakini betul, dan mereka sepakat ini ciri-ciri Nabi akhir zaman itu. Mereka sepakat menunggu kehadirannya hatta Abu Isa, hingga Nabi diutus. Ketika Nabi diutus, tiba-tiba mereka tak sepakat lagi, mereka tak beriman lagi. Hasadu wajahadu, mereka hasad, mereka lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Salah perkiraan. Dikirain Nabi akhir zaman itu dari golongan mereka, karena memang dari dulu kan memang rata-rata dari situ rentetan ya.
Kalau kita lihat memang banyak disebut sebagai pertemuan tiga agama besar, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ibrahim, ya, dari Ismail dan dari Ishak. Dikirain dari keturunan Ibrahim melalui Ishak. Maka mereka itu menunggu-nunggu kan, oh ini dari golongan kita. Tapi ternyata Nabi akhir zaman itu bukan dari kelompok mereka, dari keturunan Ismail. Mereka mengingkari. Falamma bu'itsa hasaduhu wa ja'aduhu. Setelah Nabi SAW diutus, mereka hasad, dengki, iri, ya karena enggak dari golongan mereka. Wa ja'adu, dan mereka menolaknya. Ini sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Maka tatkala datang kepada mereka rasul ma'arafu, rasul yang mereka semua kenal ciri-cirinya, fisik dan sifatnya, kafaru, mereka ingkari. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu ini pelajaran bagi kita bahwa salah satu menjadi penyebab orang tidak mau tunduk dan tidak mau taat, tidak mau mengikuti apa kata hatinya, tidak mau menuruti kebenaran, itu adalah faktor gengsi, faktor sombong, faktor merasa lebih. Udah terlanjur merasa dirinya lebih. Maka di Mekah juga orang-orang musyrik itu golongan bangsawan itu yang banyak menolak. Yang menerima Islam kan rakyat-rakyat kecil. Nah, ini penyakit orang punya kelebihan. Maka kita lihat juga dari awal ketika Nabi Adam diciptakan, yang menolak pertama itu orang yang merasa lebih. Iblis itu sangat dekat awalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ia merasa lebih, ana kharum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Merasa lebih, ngapain? Insya Allah tidak ada kita yang di sini, karena orang yang sombong tak mau ngaji. Ngapain saya ngaji, emang saya itu siapa? Nah, di sini insya Allah kita sama-sama lah di sini. Nah, cuma karena disuruh ngomong ya saya ngomong. Tapi kalau kita sudah merasa lebih, mengapa hadir? Memang dia itu ilmunya sebatas mana? Nggak mau kita duda-duda begini. Nah, hati-hati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka menolak padahal mereka menunggu-nunggu awalnya, tetapi pada akhirnya karena adanya hasad, dengki, iri, mereka melawan, menolak kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan rasulum minallah, rasul utusan Allah, yatslu suhufam mutahharah, yang membaca lembaran-lembaran yang suci, yakni Al-Qur'anul Karim. Maka kalau kita lihat di Al-Quran itu, Al-Quran yang apa itu, yang hijau itu ya, dari Kemenak, ada itu ayat ditulis di sana di bagian luar, la yamassu illal mutahharun. Al-Quran itu suci, maka jangan disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Kalau mau pegang Al-Quran, bersuci dulu. Dalam mazhab Syafi'i, suci di sini adalah suci dari hadas dan najis, bukan sekedar suci i'tiqad. Jadi orang yang berhadas, baik hadas besar, haid,
atau junub atau hadas kecil sudah batal wudu, tak boleh megang Al-Quran. Tetapi orang yang berhadas kecil boleh membaca Al-Quran tanpa dipegang, dihafal. Tapi orang yang mengandung hadas besar tak boleh membacanya walaupun sambil menghafal. Walaupun ini kalau sudah bab sah batal, hukum-hukum begini, hukum fikih itu banyak beda pendapat. Saya pernah ikut di Batam, itu ada terjadi perselisihan antara juri dengan ofisial. Ternyata juri MTQ juga sepakat orang yang haid tak boleh baca Al-Quran ikut MTQ. Nah, tak boleh, ada sepakat para dewan juri. Nggak tahu yang sekarang. Kalau kita ragu lebih aman, lebih ikhtiyat, pendapat Syafi'iyah itu tidak boleh. Kecuali orang yang junub, orang yang haid itu membaca salawat boleh, membaca zikir boleh, membaca doa boleh, walaupun doa itu dari Al-Quran tapi niatkan doa. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, itu kan doa naik pompong, walaupun itu dari Al-Quran, ya kan gitu. Ya boleh, ya diniatkan doa. Bagaimana kalau Yasin diniatkan doa? Ya gimana Yasin diniatkan doa, itu panjang begitu. Ya memang berdoa beneran, tapi artinya Al-Quran yang isinya doa. Nah, jadi yang haid jangan baca Yasin, jangan baca kulhu, baca salawat, baca zikir. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini arti suci lembaran bersuci di sini itu banyak pendapat para ahli tafsir. Qala Ibnu Abbas minaz-zuri wasyak wan nifaq. Jadi Al-Quran itu suci dari perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan orang-orang yang jorok, yang penuh, atau suci dari syak, keraguan. Dzalikal kitab la raiba ay la syakka fi, tidak ada keraguan padanya. Waddalalah, suci dari kesesatan. Wa qala Qatadah minal batil, Imam Qatadah mengatakan suci dari kebatilan. Ini beberapa sifat daripada Al-Quranul Karim. Fiha kutubun qayyimah. Fiha, fi huruf jar, ha majrur, jar majrur yang berada di awal jadi khabar muqaddam, kutubun jadi mubtada muakhar. Salah satu sebab bolehnya mubtada itu jadi isim nakirah kalau didahului oleh jar majrur. Tapi kalau di depan tak boleh kecuali disifatkan. Dia harus ma'rifat kecuali disifatkan. Fiha kutubun qayyimah. Ini ada dua penafsiran di sini. Fiha yakni pada suhufan mutaharah, yakni kitab suci Al-Quranul Karim, kutubun, kitab-kitab. Jadi di dalam Al-Quranul Karim itu terkandung isi kitab-kitab terdahulu.
Jadi di sini disebutkan fal Qur'an yajma'u thamarata kutubillah. Jadi Al-Qur'an itu terkumpul isi makna daripada kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, susup yang lain. Maka Al-Quran disebut penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ada juga ulama mengatakan bahwa seluruh kandungan kitab itu ada di dalam Al-Quran, dan seluruh isi kandungan Al-Quran itu terkumpul dalam Fatihah, dan seluruh kandungan Fatihah terkumpul dalam basmalah, dan seluruh kandungan basmalah terkumpul pada ba. Bikana makana biyakunu mayakunu. Bahkan orang-orang tarekat nambah dan ba terkumpul pada titiknya dalam konteks bab ma'rifat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita mau ringkas baca Al-Qur'an, mau ringkas lagi baca Fatihah, mau ringkas lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau meringkas lagi harus memahami makna bikana makana biyakunu mayakun. Kalau nggak paham jangan dulu. Maka saya pernah ditanya, "Saib, mana duluan alif apa ba?" Ini pertanyaannya pasti ke situ ini. Itu pertanyaan bukan tajwid itu pertanyaan lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Tinggal bagaimana hari ini kita senantiasa membacanya, menghafalnya, mengkajinya, yang selanjutnya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, fiha kutubun qayyimah. Kutubun ay ahkamun. Ahkamun, hukum-hukum. Maktubah, hukum-hukum yang sudah tertulis, tertentu di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berisi hukum-hukum. Maka kita hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Maka sangat aneh kalau ada pertanyaan pilih Pancasila atau Al-Quran. Itu salah. Karena tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan Pancasila, karena para pendiri bangsa ini justru merumuskan Pancasila mengambil intisari dari Al-Quranul Karim. Itu bukan salah jawaban, salah pertanyaan. Mudah-mudahan diluruskan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kalau kata almarhum Zainuddin MZ, kita ini kadang-kadang banyak membaca, menghafal Al-Quran, tapi kita juga yang menginjak-injak Al-Quran. Artinya hukum-hukum Al-Quran itu kita belakangkan. Mana misalnya? Banyak. Al-Quran itu kan pedoman hidup kita. Maka kalau kita nanti ditanya oleh malaikat, bagi yang percaya, bagi yang enggak, silakan mati dulu. Wa ma imamuka, siapa imammu? Siapa yang kau ikuti? Bukan Imam Ali. Wal Qur'anu imami, Al-Quran imamku, Al-Quran ikutanku, Al-Quran yang kuikuti. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha kita mendalami mengkaji Al-Quran walaupun dari juz amma yang ayatnya pendek-pendek ini, minimal sedikit demi sedikit kita mengikuti Al-Quran. Gak bisa yang panjang itu belum ke sana, yang pendek-pendek jadilah dulu. Nah, ini yang sering kita baca. wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa
lompat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, ini yang berat nih. Wa ma tafarraqa, dan tidaklah berfirqah, berpecah, berbeda pendapat, alladzina utul kitab, orang-orang yang ahli kitab itu, illa, kecuali mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi awalnya mereka sepakat menunggu kehadiran Rasul akhir zaman, sepakat meyakini ciri-ciri fisik dan sifat Nabi akhir zaman itu. Wa ma tafarraqa, tidaklah mereka itu berselisih pendapat. Siapa yang berselisih pendapat? Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Illa, kecuali mim ba'di, setelah maja'atuhumul bayyinah, setelah datang bukti yang nyata, setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Di situ mereka berbeda pendapat. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Sebagian mereka beriman, sebagian mereka kekeh tetap kafir. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini aneh ya. Sebelum bukti itu datang, mereka ngomong, kami tak mau beriman kalau buktinya belum ada. Setelah buktinya datang, woi, ini udah datang buktinya. Enggak, bukan ini, beda kata dia. Kenapa beda? Bukan sifat Nabi yang beda, bukan ciri kitabnya yang. Maka disebut di dalam surah Al-Fatihah ya, waladdallin ghairil maghdub, al-maghdub ay al-yahudi, waladdallin an-nasara. Tersesat kenapa? Salah baca sudah. Tersesat dia. Sesatnya kenapa? Ya karena kitab yang dibaca yang sekarang itu udah berubah, nggak begitu lagi. Ciri-cirinya diubah. Nah, ada juga hingga hari ini ada, tadi di grup kampus itu ada, lumayan juga itu, ada Zoom diskusi webinar tentang kitab Ibanatul Ahkam yang sudah diubah oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Bukan saja Al-Quran, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akhlak, ada terjadi perubahan-perubahan. Siapa yang ubah? Orang yang punya niat. Karena itu bukan Al-Quran, bukan hadis ya, yang ubahnya orang Islam juga. Maka ada webinar itu. Apa maksudnya ngubah-ngubah itu? Itu kan itu namanya kezaliman intelektual. Ya, hak paten orang kita ubah-ubah. Lalu kita bilang dia yang berkata seperti itu, nah itu kan salah itu. Kecuali kita mengatakan, oh maksudnya menurut saya seperti ini, beda pendapat dengan pengarang, boleh. Tapi kalau kita menyelewengkan penjelasan daripada pengarang, oh bahaya itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini ternyata terjadi perubahan. Jadi sehingga begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya mereka ada yang beriman, ada yang tetap kafir. Ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti kita, ya. Tidak terjadi seperti kita seperti mereka. Jadi jangan setelah bukti yang nyata malah kita bertengkar. Sebelum ada bukti kita sepakat. Nah ini karakter-karakter ahlu kitab
Yahudi dan Nasrani. Wa ma umiru ay fi kitabihim at-Taurah wal Injil, dan tidaklah mereka itu diperintah di dalam kitabnya Taurat dan Injil illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala atau menauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama sebetulnya di dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur sama, yaitu ajaran tentang tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahuddin, ikhlas lahuddin, mereka menjalankan agama itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, bersih suci dari kesyirikan, bersih dari niat-niat yang lain. Dalam tafsir Al-Qurtubi beliau menjelaskan, wa fi hadza dalilun ala wujubin niyati fil ibadat fa idzal ikhlas min amalil qalbi yuradu bihi wajhullahi la ghairuhu. Imam Qurtubi mengatakan ayat ini menjadi dalil wajibnya niat dalam melaksanakan ibadah. Berwudu ada niat, sholat ada niat. Niat itu di dalam hati. Untuk apa niat itu perlu dipasang? Untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah, mana adat, mana ibadah. Mana basuh muka karena kepanasan, mana basuh muka karena memang uduk mau sholat. Mana berdiri karena capek duduk, mana berdiri karena memang berdiri salat. Maka perlunya niat. An-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi awwali fi'lih. Nah, ini niat ini kadang-kadang akhir ini banyak yang menyebut pendapat nggak perlu niat dalam salat. Ya, kalau nggak perlu, cukup katanya waktu wudu. Kalau kita wudu terus pergi, tiba-tiba ada orang tabrakan, nggak jadi ke masjid, ya gimana niatnya? Tak jadi. Maka ulama mengatakan an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi awwali fi'l. Niat ialah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan awal perbuatan. Maka tidak bisa tertib langsung berurutan bab niat. Contoh kita salat, mana duluan? Berdiri, niat atau takbir? Ayo. Niat dulu baru berdiri, sah tak? Atau niat dulu baru takbir? Usalli dulu. Itu hanya mengingatkan. Nggak bisa. Atau takbir dulu baru niat? Enggak. Di saat berdiri, takbir, niat, tiga ini sekaligus. Karena Pak muqtarinan bi awwali fi'li. Sama dengan wudu. Ya. Awal kita membasuh muka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini dikuatkan oleh hadis innamal a'malu binniyat. Maka dalam mazhab Syafi'i niat itu menjadi rukun dalam ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa ay ma'ilin, condong. Maka kalau kita baca ini bagusnya jangan lahuddin berhenti langsung hunafa yakumussalah. Bagusnya berhenti pada hunafa. Condong ke mana? Condong dari seluruh agama yang lain kepada agama Islam, meninggalkan agama keyakinan kepercayaan yang lain kepada agama Islam.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam kitab-kitab mereka juga diperintah untuk menyembah hanya kepada Allah, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, mengeluarkan zakat. Mereka juga diperintah, wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah din, millah, agama al-qayyimah al-mustaqim, agama yang lurus. Jadi agama yang lurus sama agama para anbiya wal mursalin, yaitu agama yang mengajarkan kepada keesaan Allah, menyembah hanya kepada Allah, mengajarkan, memerintahkan untuk melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, baik dari ahli kitab maupun orang-orang musyrik, fi nari jahannam, alamat mereka, ini bukan mampir ya, tapi memang penduduk tempatan. Fi nari jahannam, tempat mereka adalah di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Maka bersyukur kita dengan membaca syahadat dapat tiket bisa keluar dari neraka. Kapan keluarnya itu kadang tergantung dosa kita, tergantung rahmat Allah, tergantung syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika hum syarrul bariyah, orang-orang kafir dari ahli kitab atau orang-orang musyrik itu syarrul bariyah, sejelek-jeleknya makhluk. Kenapa lebih jelek dari binatang? Binatang nggak salat ya karena dia nggak ada akalnya, maka nggak diwajibkan. Tapi kalau manusia yang kafir, yang ingkar kepada Allah, sejelek-jelek makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika mereka itu hum khairul bariyah, orang yang terbaik, makhluk yang terbaik. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Maka kalau kita berdoa, jangan hanya doa panjang umur, kalau amalannya jelek bahaya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang ialah orang yang panjang umur, baik amalnya, amanu wa amilus shalihat. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wa su'u amaluh, orang yang panjang umur dan jelek amalnya, kafir dan berbuat kemaksiatan. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jazaohum, balasan mereka orang-orang beriman dan beramal saleh, inda rabbihim, di situ hanya jannat, surga adnin, surga adnin, tajri min tahtil anhar, yang mengalir dalamnya yaitu sungai-sungai, khalidina fiha abada, ada penguat, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka atas ketaatan amal yang dilakukan, wa
atas balasan yang diberikan oleh Allah berupa surga dan kenikmatannya. Dzalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu diperuntukkan bagi man khasyiya rabbah, orang yang takut kepada Tuhannya. Semoga kita termasuk ayat di akhir surah Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Setiap kita membaca ayat yang model-model ini, jangan lewatkan berdoa semoga kita termasuk di dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wal hadi lis sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.